Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, tidak kurang suatu apapun. Diberikan rezeki yang melimpah, berkah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah wong iku nak sehat, duite akeh, hatine seneng. Tapi wong iku nak ora duwe duit, napa-apa meneh kok awake gak sehat, pasti mumet. Maka harapan kita semoga Allah selalu memberikan kesehatan, berikan umur panjang dan rezeki yang melimpah, amin. Baik sahabat semua, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan contoh daripada bacaan idgham ya. Baik idgham bigunah atau idgham bilagunah. Seperti yang telah saya sampaikan kemarin, mungkin sahabat juga masih ingat ya. Huruf idgham itu jumlahnya ada 6. Ya, ro, mim, lam, waw, nun. Dikumpulkan dalam lafaz yarmaluna. Saya harap semuanya masih ingat. Sementara kita ulangi lagi ya. Huruf yang 6 itu dibagi menjadi 2 bagian. Satu idgham bilagunah, yang kedua idgham bigunah. Idgham bigunah hurufnya ada 4 ya. Ya, nun, mim, waw. Dikumpulkan dalam lafaz yanmu. Dan huruf idgham bilagunah ada 2, yaitu ro dan lam. Maka pada kesempatan ini insya Allah akan saya sampaikan contoh-contoh daripada bacaan idgham bilagunah dan bacaan idgham bigunah. Karena saya yakin kalau hanya sebatas teori daripada hukum idgham, baik itu idgham bigunah atau idgham bilagunah, tanpa ada contoh, bagi yang masih awam mungkin masih pusing ya dalam mengaplikasikan bacaan-bacaan Al-Quran dengan hukum tajwidnya. Maka insya Allah setelah kita mengetahui jumlah daripada huruf idgham, juga mengetahui contoh-contoh daripada bacaan-bacaan idgham, maka insya Allah ketika kita membaca Al-Quran, maka kita akan paham, oh ini hukum idgham, ini hukum idhar, dan ini hukum yang lainnya. Maka insya Allah bacaan Al-Quran kita akan terasa enak didengar, karena sesuai dengan aturan hukum tajwid. Baik sahabat semua, sekarang kita perhatikan contoh daripada bacaan idgham bilagunah atau idgham bigunah. Baik sahabat-sahabat semua, nah inilah contoh daripada bacaan idgham ya. Baik idgham bilagunah atau idgham bigunah. Nah ini sekarang kita lihat contoh daripada idgham bigunah. Idgham bigunah, contoh daripada tanwin bertemu dengan ya. Tanwin bertemu dengan iya, contohnya yauma idzi yasduru. Nah ini contoh tanwin bertemu dengan iya ya. Maka tanwin ini harus dimasukkan kepada huruf iya karena hukumnya idgham. Jadi pakai dugunah ya. Yauma idzi yasduru ya. Terus tanwin bertemu dengan nun, contohnya amilatun nasibah. Nah ini tanwin bertemu dengan nun harus dibaca idgham, yakni tanwinnya diidghamkan kepada nun harus dipakai gunah. Terus nun atau tanwin bertemu dengan mim, contohnya bihijaratim min sijil. Nah, ini tanwin bertemu dengan mim, hukumnya idgham bigunah, yakni idgham yang pakai gunah ya. Terus tanwin bertemu dengan waw, contoh malau wa'addadah. Nah ini tanwin bertemu dengan waw, maka hukumnya idgham bigunah, yakni idgham yang pakai gunah harus pakai dengung sedikit ya. Terus ini nun mati bertemu dengan ya. Nun mati bertemu dengan ya, contohnya may ya'mal.
nun matinya harus diidghamkan kepada huruf ya, terus pakai gunah. Karena apa? Karena hukumnya idgham bigunah. Terus nun mati bertemu dengan nun, contoh min ni'mah. Nah ini nun mati atau nun sukun bertemu dengan nun, maka harus diidghamkan. Terus pakai gunah karena hukumnya idgham bigunah. Terus nun mati bertemu dengan mim, contohnya mim masad. Nah, ini nun mati bertemu dengan mim, nun mati bertemu dengan mim, hukumnya idgham bigunah, yakni idgham yang pakai gunah. Terus nun mati bertemu dengan waw, contohnya miu waroihim. Lah miu waroihim, nun mati diidghamkan kepada huruf waw pakai gunah karena hukumnya idgham bigunah. Nah, ini semua contoh daripada bacaan-bacaan idgham bigunah. Kemudian kita lihat contoh selanjutnya, yaitu contoh daripada idgham bilagunah. Tanwin bertemu dengan lam, contohnya khairul lakum, khairul lakum. Jadi tanwin bertemu dengan lam harus diidghamkan tanwinnya tanpa pakai gunah karena hukumnya ini idgham bilagunah. Terus nun mati bertemu dengan lam, la illam, la illam, nun mati bertemu dengan lam, hukumnya idgham bilagunah. Nun matinya harus diidghamkan ke lam, dimasukkan ke lam tapi tanpa pakai gunah. Terus tanwin bertemu dengan ro, contoh syaitonir rajim. Tanwin bertemu dengan ro, maka tanwin harus diidghamkan kepada huruf ro tanpa pakai gunah. Kemudian nun mati bertemu dengan ro, contoh mirrohiq. Nah, ini nun mati bertemu dengan ro, maka nun matinya harus diidghamkan kepada huruf ro tanpa pakai gunah. Nah, inilah semuanya contoh-contoh daripada bacaan idgham bigunah dan idgham bilagunah. Baik sahabat semua, itu tadi adalah contoh daripada idgham bigunah dan idgham bilagunah. Semoga bisa menambah pengetahuan sahabat semua yang masih dalam status belajar ya, belajar membaca Al-Quran, sehingga dengan mengetahui teori dan contoh-contoh daripada hukum-hukum tajwid, terutama bacaan idhar, idgham atau hukum-hukum yang lainnya, sehingga dapat membantu bacaan kita membaca Al-Quran tambah bagus lagi, tambah baik lagi. Karena kalau hanya sebatas teori tanpa ada contoh, saya kira mungkin masih pusing ya, contohnya yang mana, sehingga dalam mengaplikasikan ilmu tajwid dalam Al-Quran sulit kalau tidak ada contoh dulu. Sahabat semua, mungkin sementara itu saja dulu. Untuk pembahasan selanjutnya, baik contoh daripada iqlab atau contoh daripada ikhwa atau hukum-hukum tajwid yang lainnya, akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.